Saatnya tanya Ustadz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman Fulana sudah berumah tangga belasan tahun. Selama itu Fulana sering cerita bahwa suaminya berlaku kurang baik, seperti membentak di depan orang banyak. Ya, Nana pernah melihat sendiri, kata penanya. Mengucapkan bahwa Fulana sudah tidak penting lagi untuk suaminya. Bahkan beberapa kali mengusir Fulana dari rumah hanya karena Fulana mengingatkan suaminya untuk berkata baik dan membagi waktu dengan anak-anaknya sepulang kerja. Tiap pulang atau libur kerja selalu HP-an terus. Tidur juga di kamar lain. Suami juga jarang mengajak ngobrol Fulana. Tapi bila orang tua atau kawan-kawannya datang ke rumah, suami bisa cerita ngobrol-ngobrol ke mereka tanpa mengajak Fulana. Sehingga Fulana merasa dirinya memang tidak penting lagi keberadaannya untuk suaminya. Pertanyaan, nasihat apa yang harus Ana sampaikan pada Fulana sembari Allah mengabulkan doanya untuk melembutkan hati suaminya? Karena jika bukan demi anak-anak, Fulana sudah tidak mampu lagi bertahan. Selama ini Fulana sudah lakukan kewajibannya. Afan, jazakallahu khairan wa iyyak fa jazakallahu khairan. Atau yang tanya ini, fa jazakillahu khairan. Taib, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Taib. Dunia memang negeri ujian. Orang itu ada kalanya diuji dengan orang tuanya, ada kalanya diuji dengan anak-anaknya, ada kalanya diuji dengan pasangannya, suami dan istrinya, ada kalanya diuji dengan tetangganya, ada kalanya diuji dengan teman-temannya, gitu ya, ada kalanya diuji dengan macam-macam dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah namanya kita hidup di dunia. Masing-masing orang itu punya ujian sendiri-sendiri, dan kebetulan yang ditanyakan ini dia dapat ujian melalui suaminya. Suaminya yang menurut dia kurang baik perlakuannya, kurang baik perkataannya, tidak cocok ya gitu ya perkataannya, dan seterusnya seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya tentangnya. Maka yang seperti ini para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala, barangkali ini adalah sebuah pelajaran berharga sebelum seseorang itu naik ke mahligai rumah tangga. Makanya di sana ada satu perkara penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, adabnya, perilakunya, maka nikahkan. Kalau tidak, maka pasti akan terjadi fitnah. Ya, akan terjadi fitnah. Misalkan menikahnya dulu itu bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya dan perilakunya, maka mesti nanti akan terjadi fitnah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara fitnahnya, itu di antara ujiannya. Maka hendaknya rumah tangga itu sebagai pelajaran bagi para jomblower ini, ya, yang menyaksikan ini, maka hendaknya memperhatikan siapa yang nanti menjadi calonnya. Ya, cari yang agamanya baik, tidak cukup agamanya baik, akhlaknya yang baik, budi pekertinya yang baik. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kalau orang itu berbudi baik di antara sifatnya, gitu ya, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin itu membenci mukminah yang lain, mukminah istrinya maksudnya. Kalau dia benci dengan satu perilaku, maka dia akan ridho dengan perilaku yang lainnya. Ini sifat orang yang akhlaknya dan perilakunya baik. Demikian juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara maknanya, ya, kalau dia tidak suka dengan salah satu di antara perilakunya, misalkan gitu ya. Kalau dia menceraikannya, maka dia akan menceraikannya dengan baik-baik. Kalau dia tidak menceraikannya, dia tahan, maka dia akan perlakukan dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Seorang suami yang agamanya baik, seorang suami yang perilakunya baik, ya, adabnya baik, ya, akhlaknya baik,
ya, yang didukung oleh agamanya baik, misalkan dia melihat satu perilaku dari istrinya yang dia tidak suka, maka dia akan ingat-ingat apa yang dia sukai dari istrinya, gitu ya. Atau dia benar-benar nggak suka sama istrinya, gitu ya, tapi dia akan tampakkan, dia akan tutupi hal itu di dalam hatinya. Dia tidak akan tampakkan dengan melalui lisannya. Dia tidak akan tampakkan dengan perbuatan tangan dan kakinya. Dia tidak akan tampakkan dengan perilakunya, disembunyikan dalam dirinya, dan dia berusaha untuk menutupinya. Ini sifat yang hanya dimiliki oleh mereka lelaki, kaum laki-laki, para suami yang beragama dan berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Ya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Oleh karena itulah syarat kebahagiaan kalau kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pemilihan jodoh, akhlaknya, agamanya. Dua hal ini akan kita dapatkan kebahagiaan. Ya, ini berlaku bagi masing-masing. Apakah dia seorang suami ataukah dia seorang istri. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, maka apapun yang dia alami, apapun yang dia saksikan, atau apapun yang dia dengar dari pasangannya, dia nggak suka, dia ingat-ingat yang baik-baiknya. Dia nggak suka semuanya misalkan, maka dia berupaya dan berusaha untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan pasangan yang dia hadapi, karena dia berharap pahala dari sisinya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik akan hal ini. Ada seorang salaf, dia mendatangi satu kampung, maka di sana didapati ada seorang wanita yang sangat cantik jelita bersuamikan seorang suami yang buruk rupa. Tidak bagus secara fisiknya. Tapi kok bisa mau? Maka dia mencari kabar, mencari tahu, ditanya, kok bisa kamu mau menerima dia? Maka dia adalah seorang wanita salihah. Apa jawabannya? Jawabannya dia berkata, barangkali ini adalah karena kesolehan suamiku sehingga aku menjadi pahala baginya, dan barangkali ini adalah karena dosa-dosaku sehingga dia menjadi musibah bagiku. Luar biasa. Ya, itu penghapus dosaku. Luar biasa. Jawaban seorang wanita yang salihah. Seperti itu para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi dia melihatnya adalah ke akhirat. Dia melihatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian itulah hendaknya kita terhadap pasangan kita masing-masing. Ya, kita terhadap pasangan kita masing-masing. Tidak mungkin ada di antara kita yang sempurna. Tidak mungkin ada di antara kita memiliki pasangan yang sempurna. Seorang laki-laki tidak mungkin memiliki pasangan yang sempurna dari para istrinya. Tidak mungkin seorang istri memiliki suami yang sempurna seperti yang diharapkan. Ya, karena laki-laki bukan malaikat, wanita juga bukan bidadari. Tidak mungkin ada yang sempurna. Ya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Namun kita harus pandai-pandai memanagenya. Kalau kita menganggapnya ini adalah bagian dari ujian dan bagian dari sarana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu akan menjadi ringan, semuanya itu akan menjadi mudah. Kembali kepada permasalahan si fulanah yang ditanyakan oleh penanya tadi itu ya, maka kita katakan bersabarlah, carilah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini senjata orang mukmin. Semakin mendekat kepada Allah, banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami misalkan dalam posisi dia tidak ngereken, tidak memperhatikan misalkan, bahkan ditanyakan tadi itu suami tempat tidurnya di kamar yang lain, maka jadikan waktu-waktu seperti itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menangis, yang itu adalah perkara yang tidak ada guna dan manfaatnya. Gunakan waktu ketidakhadiran suami di samping karena dia ada di kamar samping. Ya. Jadikan waktu saat suami tidak ada di sebelah karena dia di kamar sebelah untuk waktu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintu langit. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuka, tidak pernah menutup pintunya. Ya, Allah Maha mendengar akan setiap jeritan hamba-hambanya, bukan hanya jeritan, bisikan hatinya Allah mendengar. Maka sampaikan hal itu semuanya kepada Allah, keluhkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan jangan berpikir untuk bercerai. Sekali lagi jangan berpikir untuk bercerai. Ya, banyak kisah-kisah yang semacam ini para pemirsa yang budiman rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan insyaallah si fulana yang ditanyakan tidak sendirian. Bukan hanya dia satu-satunya wanita di muka bumi ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Jangan merasa bersendirian. Banyak yang lain, bahkan mungkin yang lain lebih berat dari apa yang sedang dialami saat ini. Maka hendaknya kembalikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan suaminya, kemudian juga minta nasihat dari orang-orang dekat dengan suaminya, ya, agar menasihati suaminya secara tidak langsung. Kenapa? Kalau langsung itu akan semakin menambah rumit permasalahan. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin.